Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah fattaqullah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hamdan lillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur, terima kasih tentunya kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh di Jumat 1 Sya'ban ini. Dan tentu kita berharap Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini. Kemudian melanjutkan kita masuk ke bulan Ramadan dengan penuh rahmat dan keberkahannya. Syukur, terima kasih kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Dan kita tentu berharap sekali dapat memenuhi perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim yang sempurna. Tentu kita tidak dapat memenuhi perintah ini kecuali dengan taufik dan hidayahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengenang peristiwa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Isra, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami beri berkah di sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah SWT dalam setiap ketentuannya, dalam setiap ketetapannya, dalam semua urusannya mesti tepat. Mengapa Isra ini dari masjid ke masjid? Kok tidak dari satu tempat lain ke tempat lain? Pilihannya minal masjid ilal masjid. Dari masjid ke masjid. Apalagi Masjidil Haram. Masjid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mendapatkan perintah dari Allah untuk memanggil, menyeru kepada manusia untuk datang ke Baitullah, rumah Allah ini. Dan Allah menyebut Masjidil Haram adalah rumahnya. Inna awwala baitin linnas lalladzi bi Bakkah. Bait pertama, rumah pertama yang dibangun untuk urusan ibadahnya manusia adalah di Bakkah, di Makkah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahijjuh. Wahai manusia,
Sesungguhnya Allah telah memiliki rumah. Memiliki rumah. Maka datanglah kamu, kunjungi rumahnya itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia, khususnya orang mukmin, bait atau buyut, rumah. Rumah. Yang rumah ini punya aturan. Di mana Allah mengatakan kepada orang-orang mukmin untuk tidak masuk ke rumah selain rumahnya. Dan kalau dia sudah masuk ke rumahnya atau ke rumah orang lain pun, maka hendaknya dia memberi salam. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kamu masuk ke satu rumah, maka berilah salam. Ucapkan salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di rumah hamba ini, khususnya orang mukmin, beristirahat. Dia tidak bersama orang banyak. Dia dapat makan, dia dapat minum, dia dapat beristirahat. Dan biasanya di rumah ini banyak urusan jasmani. Makan, minum, istirahat, dan lain-lain. Orang mukmin tentu bersyukur sekali kehadirat Allah ketika dia diberi tempat tinggal untuk istirahat, untuk makan, untuk minum, dan begitu seterusnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa dia juga punya rumah. Seperti tadi, inna rabbakum qad ittakhadha baitan, kata Nabi Ibrahim, Allah punya rumah di bumi. Maka datangilah rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rumah Allah beda dengan rumah manusia dan pasti akan berbeda. Di rumah Allah Subhanahu wa taala tidak ada makanan, tidak ada minuman. Yang ada adalah cahaya. Cahaya. Sebagaimana disebutkan di surat An-Nur. Siapa yang ingin mendapatkan cahaya ketika Allah yahdillah linurihi may yasha. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kehendaki. Dan ternyata cahaya Allah ini ada di baitnya, ada di rumahnya. Fi buyutin adinallah an turfa wa yuzkaru fi hasmu. Cahaya yang Allah siapkan untuk siapa yang ingin cahaya supaya dia hidup ini tidak dalam kegelapan, kegelapan hati, kegelapan jiwa, kegelapan akal, hendaknya boleh datang ke rumah Allah. Dan Allah siapkan itu. Yang di sana Allah perintahkan untuk namanya dimuliakan, namanya disebut, kemudian bertasbih, bertahmid, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan hambanya untuk datang ke rumahnya. Apabila si hamba ini, orang mukmin, menghadapi kerumitan hidup, keruwetan hidup, menghadapi persoalan-persoalan, apalagi persoalan berat, datang ke rumahnya. Kata Allah, inna buyuti fil ardil masajid. Sesungguhnya rumahku di bumi itu adalah masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Dan orang-orang yang mengunjungi aku, mau datang kepadaku, bertamu kepadaku, sebagaimana hamba itu punya tamu, rumahnya dikunjungi oleh tamu, maka orang-orang yang mengunjungi rumahku adalah ummaruha, yang mau datang dan mau memakmurkannya. Fatuba li abdin tatahharu fi baitih. Berbahagialah seorang hamba yang dia bersuci di rumahnya, lalu kemudian summa zaroni fi baiti, datang melangkahkan kakinya, kemudian dia mengunjungi aku di rumahku. Wa haqqun 'alal mazur ayyukrima zairahu. Selayaknya bagi yang dikunjungi untuk kemudian memuliakan pengunjungnya.
Kalau hamba-hamba Allah, apalagi orang mukmin, diingatkan oleh Nabi SAW. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Khususnya pada jamaah haji yang tadi disebut oleh Nabi Ibrahim. Mereka itu biasanya diistilahkan dengan duyufur rahman. Duyufur rahman. Tamu Allah ar-Rahman. Siapa yang datang, kemudian datang beribadah, berdoa, bermohon kepada Allah ar-Rahman, maka dia selaku tamu akan Allah hormati. Ketika dia berdoa, menyampaikan hajatnya, maka Allah akan perhatikan. Ketika dia memohon ampun, Allah akan dengarkan permohonannya. Ketika dia punya masalah, keruwetan, kerumitan, kesulitan, maka pasti Allah akan mudahkan kesulitannya. Makanya kemudian Allah SWT akramul akramin, yang maha mulia, maha dermawan, tidak pernah mengecewakan hambanya. Tidak ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala mengecewakan hambanya. Hamba ini sudah minta, tapi ternyata dikecewakan oleh Allah. Dan ini yang kemudian diingatkan oleh Nabi SAW. Supaya orang-orang mukmin ini suka dan datang ke Baitullah, ke rumah Allah. Sehingga setiap langkah yang dia langkahkan, itu semua ada nilainya. Nabi SAW sampai bersabda, man tatahhara fi baitih, siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, lalu dia melangkah ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid yang biasa kita sebut, tapi ini adalah rumah Allah yang tujuannya satu, memenuhi panggilannya. Liyaqdiya faridah min faraidillah, untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan. Kanat hutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'ah, langkah yang satu kemudian menghapus kesalahannya, wal ukhra tarfa darajatahu, langkah yang satunya lagi adalah mengangkat derajatnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, ketika hamba ini sudah berada di Baitullah, di rumah Allah, apalagi kemudian dia sholat, dan dia tidak dianjurkan untuk langsung duduk, tapi dianjurkan sholat dulu, menghadap dulu padanya, paling tidak 2 rakaat. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu sholli alaihi ma dama fi musalla. Selama dia berada di tempat duduknya itu, malaikat terus mendoakan, Allahumma sholli alaihi, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, rahmati dia. Wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadara shalah. Selama dia menunggu salat, maka dia akan dianggap salat. Dia menunggu salat, maka dia dianggap melakukan salat. Berapa lama dia menunggu? Berapa jam dia menunggu? Ada catatannya pada Allah SWT. Dan itu detik demi detik ada nilainya. Ada nilainya. Maka ketika Nabi menawarkan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullah minal khataya. Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya. Mau saya sampaikan kepada kamu apa yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Kamu punya kesalahan, kamu punya kehilafan, lalu kemudian terhapus dengan amal ini. Wa yarfa' bihi darajat, bukannya itu, derajatmu kemudian dinaikkan dan ditinggikan. Bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, sangat mau kami ya Rasulullah. Nabi mengatakan, isbaghul wudu alal makari. Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Wa kasratul huta ilal masajid, banyak melangkah ke rumah Allah.
Banyak-banyak melangkah ke rumah Allah. Rumah Allah yang utama tentu di Masjidil Haram. Tapi semua masjid-masjid Allah akui sebagai Baitullah. Bukan hanya di Masjidil Haram. Wa kasratul huta ilal masajid. Banyak-banyak melangkah menuju Baitullah. Wantidarus sholat ba'das sholat. Menunggu sholat ke waktu sholat. Sholat satu dilakukan, dia pulang, menunggu lagi. Sholat berikutnya, dia datang. Dia datang lagi. Fadalikumur ribat. Itulah ikatan jiwa. Antara dia dan masjid. Yang dengan begitu, insya Allah, pada hari kiamat kelak, dia akan mendapatkan perlindungan khusus karena keakrabannya, karena kedekatannya dengan Baitullah. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang selalu dapat rahmatnya di dunia dan juga di akhirat. Dapat perlindungannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamu alaih wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Fattakullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita akhiri dengan doa. Di tempat yang amat sangat baik ini, di hari yang sangat baik ini, dalam suasana yang sangat baik ini, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan memenuhi doa kita, apalagi kita di baitnya, di rumahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha damban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala durran illa kashafta wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala asiran illa yassartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Aslih lana dinana wa aslih lana dunyana wa aslih lana akhiratana wa aslih lana syu'unana kullaha ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ya Allah, di tempat ini, di rumahmu, dalam keadaan seperti ini, kami memenuhi panggilanmu. Kami tinggalkan semua urusan dunia kami. Ya Rab, kami mohon jangan ada dosa pada kami saat ini, di tempat ini, melainkan berkenan kiranya Engkau mengampuninya. Jangan pula ada kesedihan pada kami, melainkan Engkau menghilangkannya. Jangan ada kesempitan pada kami, melainkan Engkau melapangkannya. Jangan pula ada hutang pada kami, melainkan Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami, melainkan Engkau menyembuhkannya. Jangan ada yang fakir di antara kami, melainkan Engkau mencukupinya. Jangan pula ada yang hilang dari kami, melainkan Engkau menggantinya. Jangan pula ada hajat kami, cita-cita kami untuk dunia kami, atau untuk akhirat kami,
melainkan Engkau menyampaikannya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, perbaiki keadaan kami, perbaiki agama kami, yang agama ini menjadi pegangan bagi kami, dan perbaiki urusan dunia kami yang saat ini kami sedang menggelutinya. Perbaiki pula urusan akhirat kami yang ke sana tempat pulang kembali kami. Berikan kepada kami karunia berupa husnul khatimah, dan jauhkan dari kami su'ul khatimah. Matikan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami dan tidak murka kepada kami. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.